keinginan untuk mudik pulang kampung. Apa ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah sekian lama atau sebenarnya modern, dan ya kira-kira mengapa masyarakat ini ingin pulang kampung begitu, Mas Enhai? Jangan marah. Iya. Tadi kan Mas, waktu kita bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali. Maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter, baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal-usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil. Itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Ini yang bikin ruwet ini kan karena ada proses panjang di mana negara ini uangnya menggumpal di suatu daerah, ya dah, memancing urbanisasi. Iya, terus kemudian dari seluruh wilayah ke Jakarta, karena uang di Jakarta sekitar 86% dari semua omset rupiah, maka semua pada ngejar Jakarta, sehingga ketika mudik menjadi masalah. Dan ketika kita melihat itu masalah besar, terutama di bidang transportasi yang berbahaya dan seterusnya, yang kita salahkan yang mudik. Sebenarnya yang salah adalah ini belum ada negara yang bisa menata rakyatnya supaya bisa oke di tempatnya masing-masing ini, gitu loh. Kalau wali kota sih tidak bisa menjawab masalah ini. Wali kota kan urusannya cuma satu wilayah. Jadi menurut saya, kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka benar, mereka kangen sama keluarganya, mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mal-mal menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulama-ulamanya. Kan gitu. Sama gitu kan. Yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak, kan begitu kan? Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah, dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah, dan anggota DPR juga mewah-mewah. Yang tidak mewah cuma wali kota Jogja aja, karena sebelumnya dia sudah mewah sebelum jadi wali kota. Kalau untuk mengarahkan agar masyarakat itu, sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini, agak lebih ya rohani sedikit begitu kira-kira. Yang bikin mall siapa? Yang bikin plaza-plaza siapa? Kan itu atas izin wali kota juga. Kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli. Dan makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu? Iya. Kan gitu. Jadi memang kan dokter ada juga tujuannya supaya mengobati orang sakit. Jadi semakin banyak orang sakit, semakin baik bagi dokter, kan gitu. Iya. Kan gitu. Jadi ini mubeng, Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita yang mudik itu. Ada yang pakai motor toh, pakai motor dari Jakarta, seanak bujuni ditumpuk gitu. Itu juga luar biasa kan, perjuangan hidup yang betul-betul keras ini. Seandainya tidak ada penggumpalan ekonomi di Jakarta kan itu tidak terjadi. Gitu. Iya. Komentari. Boleh. Ya. Jadi ada orang pulang ke kampungnya karena dia masih miskin, dia ngoyo cari utangan apa-apa, terus nyewa mobil bagus, pakaian bagus dan penampilan yang bagus supaya disangka kaya dan seterusnya. Bagaimana kalau kita pandang ini dari husnudzon ya? Orang di desanya ini hanya paham materi, dia tidak paham yang lain. Di Indonesia ini tidak ada orang menghargai kebaikan, yang dihargai itu kekayaan, gaya, aksi, hedonisme. Jadi ini memang hanya satu-satunya bahasa yang dipahami, yaitu mobil yang bagus, gitu kan. Saya tidak punya apa-apa, terus saya mudik sama anak istri saya sewa mobil bagus, maka mereka senang.
Kalau saya pulang dengan keadaan kere, mereka akan nyukur ke saya. Mereka akan banyak dosa, mereka akan banyak dosa. Jadi saya menghindarkan mereka supaya tidak berdosa. Maka saya ngompil. Karena mereka tidak paham bahasa yang lain. Misalnya, saiki aku sudah di dosen Universitas Muhammadiyah karena tidak paham mereka. Gitu. Jadi menurut saya baik-baik saja kok itu. Soal palsu dan tidak palsu, aku takon sing ora palsu sing ndi. Ini Indonesia ini. Lor dan juga para pemirsa, kalau kita melihat bahwa yang namanya dalam tanda petik ya penderitaan, entah itu dianggap penderitaan atau dianggap sebagai kesuksesan di tempat perantauan sebagai tenaga kerja kasar, penjual ini, penjual itu dan yang lain-lain, mereka kan sesungguhnya merindukan sebuah derajat mulia. Maka mereka mudik itu salah satu tujuannya kan, kalau boleh saya buatkan kepanjangannya itu, mudik itu kan mulia di kampung. Nah, ketika di kampung dia kan jadi mulia, ya kan? Begitu. Kalau di tempat perantauan mungkin dia, waduh, tidurnya pun di kolong jembatan dan sebagainya. Kira-kira dimensi rohani apa ini yang bisa kita tangkap ini, Pak MH atau Kak Nun ini ya? Apa ya? Kan ada lapis-lapis ya, jadi kita sesungguhnya sih benar juga kalau dikatakan bahwa untuk kembali kepada fitri, kembali kepada yang sejati, itu tidak perlu pakai geografi, tidak perlu lintas geografi, artinya tidak perlu dari Jakarta ke Mojokerto gitu. Juga tidak perlu ada cultural commuting, tidak perlu ada perjalanan budaya. Kalau mau ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu langsung sebenarnya matek aji ijen ya wis iso jan-jane ngangge SMS ya iso jan. Cuman kan manusia ini masih materi dia. Jadi tidak salah, materi itu tidak salah. Cuman yang salah mungkin adalah ketika dia menjadi ismo, ketika hidup kita sudah dilokomotifi oleh materi. Materi itu sebenarnya gerbong kita, salah satu dari alat hidup kita. Cuman sekarang kan materi menjadi yang utama. Itu pun sebenarnya tidak ada manajemen materi yang tertata sampai pemerintahan yang sekarang sejak kemerdekaan. Itu membuat kita sekarang susah menghitung sebenarnya sosio-psikologi bangsa Indonesia itu bagaimana. Misalnya satu contoh. Sebenarnya kenapa orang Indonesia itu sukar berdisiplin, dikasih ekstra kaki 5 tapi tidak mau bersihin sampah misalnya. Kenapa jadi tradisi tanggung jawab sangat kecil, tradisi untuk kerjasama sangat kecil gitu ya. Itu karena secara global rakyat kita belum pernah mendapat kepuasan sedikit pun. Kita ini orang yang tidak puas karena belum ada penataan negara yang benar. Mau kerja keras malas karena yang sana tidak kerja, dia dapat banyak sekali untuk ketika setelah menandatangani proyeknya Pak Wali Kota. Gitu. Jadi orang mau kerja keras di sini juga tidak mau lah. Gimana saya kerja keras, wong sana tidak ngapa-ngapain dapat duit banyak. Jadi terus nanti karena kita ini tidak ada penataan yang benar, tidak ada manajemen yang benar, maka akhirnya orang banyak nganggur. Banyak nganggur itu artinya tidak ada kesungguh-sungguhan untuk bersama-sama memajukan seluruh keadaan ini. Artinya, mohon maaf, akhirnya isinya apa? Isinya jadinya cemburu, dengki, iri, meratrimo, gitu ya, dan seterusnya. Saya kira Pak Sukarlan sangat benar ya. Jadi gini, jadi orang Jawa, orang Indonesia ini sebenarnya sangat istimewa di dunia dalam hal srawung, dalam hal paugeran, dalam hal silaturahmi kalau bahasa Islamnya. Jadi mudik itu sebenarnya salah satu bentuk silaturahmi ya, persambungan kasih sayang. Kasih sayang ini bisa macam-macam, tapi pokoknya ada persambungan terus-menerus, ada orang kumpul terus di mana-mana. Jadi komunalitasnya sangat tinggi. Di Arab Saudi Anda tidak kenal siapa-siapa, di sana tidak ada serawung, di sana orang tidak pernah di sana tidak boleh ada maulid Nabi, tidak boleh ada Isra Mi'raj, orang tidak pernah ngumpul pengajian, tidak pernah. Jadi mereka itu untuk bergaul berdua saja mereka sukar gitu. Nah gitu. Tentu saja tidak di Mesir, tidak di Yaman atau di Yordan gitu ya. Baik, kalau di Arab Saudi memang sedemikian rupa. Jadi memang kita sangat bersyukur, saya kira kiblat budaya Islam itu mestinya di Pulau Jawa. Budayanya maksud saya. Masalahnya adalah kenapa mudik menjadi problem, karena infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan peta pembangunan ini tidak kondusif untuk keperluan silaturahmi yang massal ini. Sebenarnya apa salahnya orang mudik itu sangat bagus. Cuman masalahnya kan memaksakan itu tidak boleh. Itu kan sama kalau itu kan soal misalnya kita bikin acara apa terus beli makanan banyak-banyak dipaksakan weweh-weweh ke sana kemari. Beli makanan menjamu tetangga, menjamu orang yang datang itu bagus. Yang tidak bagus adalah utang-utang memaksakan diri itu. Jadi menurut saya Pak Sukarlan sebenarnya mengingatkan kita tentang
hebatnya silaturahmi di Indonesia, cuman ya tidak siap sebenarnya secara negara gitu. Mas Sofyan gini, kalau saya dan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, saudara-saudara saya dan nukleus keluarga saya itu sudah seperti itu. Kita tidak menunggu Idul Fitri untuk bermaaf-maafan. Kita tidak menunggu Lebaran untuk mudik. Jadi saya sering pulang ke Jombang. Semua saudara saya sering pulang ke Jombang dan ketemu ibu, sungkem kepada ibu itu anytime. Juga tidak perlu menunggu Ramadan untuk berpuasa. Juga tidak perlu menunggu upacara-upacara ritual agama untuk menemukan hakikat-hakikat dari yang ditawarkan oleh ritus-ritus itu. Jadi Ramadan sepanjang tahun, Idul Fitri setiap hari, dan halal bihalal setiap saat, kira-kira begitu. Itu yang dalam keluarga saya. Tapi kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan pernah berani mengambil polisi seperti yang dilakukan Mas Sofyan, karena ini menyangkut sejarah yang panjang. Yang namanya mudik, Idul Fitri dan Lebaran ini bukan hanya kebudayaan, ini sudah peradaban. Ini sudah ngakek coro gali asem ini sudah diakek wis angel digeraji. Karena secara teknis bagus dibagi dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi siapa yang mau? Karena Idul mudik dan Lebaran dan Idul Fitri itu momentum dan rasonya ketemu. Idul Adha mungkin momentumnya ada tapi rasonya tidak ada. Nah, raso ini dibangun pelan-pelan sejak sebelum Ramadan sampai Anda tahu urut-urutan dari minggu pertama itu Alhamdulillah, minggu kedua itu Astagfirullah, minggu ketiga itu tasbih, minggu keempat itu tahlil, kemudian minggu kelima takbir dan seterusnya. Itu ada bangunan-bangunan yang memang di dalam Islam diinterpretasikan sebagai pembangun rasa orang berlebaran. Tadi nek kuwi diwalik kowe kira-kira diobong gue kantor wali kota. Nek arep kok usul kayak ngono iki, apik banget kuwi. Apalagi soal libur tadi, riyo-riyo ora libur wis gue mung dianggap PKI kowe. Kira-kira gitu ya Mas.